Selamat berjumpa lagi dengan channel Tekno Pangan. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana pembuatan tempe jamur. Video ini merupakan bagian kelima dari rangkaian video tentang pasca panen dan pengolahan jamur pangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita ingin membuat tempe dari jamur, karena memang bahan baku jamur ini berbeda dengan bahan baku kedelai yang biasa digunakan untuk tempe. Yang pertama, tempe jamur diolah bukan dari jamur yang masih bagus, yang layak jual karena harganya mahal. Biasanya tempe jamur ini menggunakan jamur-jamur afkir atau bisa juga dari hasil samping penjualan atau hasil samping dari proses pengolahan jamur ya. Misalnya bisa kulit, bisa juga bonggol jamur yang tidak laku dijual, biasanya dari hasil samping seperti itu. Ragi yang digunakan juga bisa menggunakan ragi tempe biasa. Ragi ini bisa diperoleh di pasar ya, ada di pasar. Bisa juga diperoleh dari kantor Kopti atau kantor Koperasi Tahu Tempe Indonesia, biasanya di kabupaten atau di Kota Madya itu ada kantor Koperasi Tahu Tempe Indonesia, dan di sana biasanya ragi itu dijual ya. Ragi tempe maksud saya itu dijual ya. Beberapa hal dalam persiapan karena memang berbeda bahan untuk membuat tempe jamur dibandingkan dengan tempe kedelai. Yang pertama, tentunya jamurnya harus dipotong kecil-kecil ya. Jadi tidak bisa jamurnya itu utuh gitu, karena nanti juga akan sulit untuk dimasukin jamur, mungkin karena terlalu tebal ya. Itu harus kita potong kecil-kecil. Potong kecil-kecil ya, mungkin sekitar 1 ya, paling banyak mungkin 2 cm gitu ya. Dipotong kecil-kecil. Kemudian ini yang penting, kadar airnya harus dikurangi. Kenapa? Karena kadar air di dalam jamur itu lebih tinggi daripada kadar air di dalam kedelai yang dikukus ya. Kedelainya sudah dikukus, nanti akan dibuat tempe, itu kan biasanya menggunakan kedelai kukus. Itu kadar airnya memang lebih rendah daripada bahan tempe yang akan dibuat dari jamur ini, sehingga harus dikurangi kadar air dari jamur. Caranya dengan pengepresan sampai beratnya tinggal 1/3 atau bisa juga 1/4 kali berat awal. Kemudian ini juga penting, pengaturan pH. Kenapa? Karena kalau pada pembuatan tempe biasa kondisi pH 4 ya, nanti diatur pH-nya menjadi 4. Jadi kondisi pH 4 ini pada pembuatan tempe dari kedelai itu dilakukan dengan cara perendaman kedelai biasanya. Perendaman kedelai sampai 1 malam ya biasanya. Itu dilakukan di samping untuk memperlunak kedelai, membuang kulit, memudahkan membuang kulit, juga sebenarnya ada kondisi pH. pH-nya itu turun. Nah, karena dalam pembuatan tempe jamur ini proses tersebut tidak dilakukan, maka caranya ya diatur dengan penambahan asam sitrat atau sitrun sampai pH 4. Nah, pH 4 ini bisa diperiksa ya, bisa diperiksa dengan menggunakan kertas lakmus atau kertas pH. Kertas pH ini bisa diperoleh dari toko-toko kimia ya, yang menjual kertas lakmus. Atau ya kalau ada, lebih bagus kalau kita punya pH meter. Nah, waktu fermentasinya kira-kira mirip dengan pembuatan tempe biasa, 24 jam sampai 36 jam.
Kemudian pada pembuatan tempe jamur ini bisa juga dicampur dengan kedelai. Jadi kedelainya ya normal untuk membuat tempe ya. Biasanya biji kedelai dibelah 2 atau kadang-kadang dibelah 4. Begitu pula kalau ingin menggunakan pipilan jagung, pipilan jagungnya itu dipotong dulu, jadi dibuat serpihan kasar ya. Kira-kira ya ukurannya sama dengan setengah biji kedelai atau paling kecil ya 1/4 biji kedelai itu ya. Kemudian kedelai atau jagung pipilan tadi yang sudah istilahnya itu dibuat serpihan ya, itu dimasak sampai matang, kemudian pH-nya diatur sampai 4 tadi ya, sama dengan potongan jamur. Berikutnya kita lihat alur proses pembuatan tempe dari jamur ini. Ini katakanlah serpihan jamur, tadi bisa dari jamur yang afkir ya, atau bisa juga dari hasil samping industri jamur, atau hasil samping pengolahan jamur ya, berupa bonggol ataupun kulit. Nah, katakanlah 1 kilo ya misalnya. Kemudian kita bersihkan ya untuk membuang bagian-bagian yang tidak bisa dipakai. Kemudian dikukus selama 5 menit. Jadi dimulai pada saat airnya sudah mendidih atau mengeluarkan uap, baru dimasukkan serpihan jamur dan dihitung atau ditunggu 5 menit ya. Jadi prosesnya 5 menit setelah airnya mendidih ya. Kemudian setelah itu ditiriskan ya, bisa langsung juga dipotong-potong untuk pengecilan ukuran. Kemudian dikurangi airnya dengan cara pengepresan. Jadi tahap pengepresan dilakukan di sini ya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk apa pengepresan ini. Itu untuk mengurangi kadar air supaya kadar airnya tidak terlalu tinggi. Jadi kira-kira ini kan bisa setengahnya ya, atau sepertiganya dari berat awal. Dari 700 gram yang menjadi kira-kira 200 lebih ya, 200 gram lebih. Jadi sepertiganya kira-kira ya. Setelah itu baru diatur pH dengan menggunakan asam sitrat tadi ya. Kemudian pH-nya dicek kira-kira pH 4 ya. Itu dengan kertas lakmus pengecekan pH-nya. Baru setelah pH-nya 4 dilakukan pengukusan lagi. Ini lebih lama, 10 menit. Kemudian setelah dikukus, didinginkan sampai suhu ruangan lah ya. Kemudian baru ditambahkan inokulum atau ditambahkan ragi. Jadi inokulum ini artinya ragi. Jadi ditambah ragi. Berapa jumlah raginya? Biasanya 2%, 2% atau 2,5% atau 3% dari jumlah potongan jamur ya. Misalnya potongan jamurnya itu 250 gram. Kalau 2% kira-kira 5 gram. Raginya kira-kira 5 gram atau lebih ya ditambahkan. Lalu diaduk merata. Nah setelah itu baru dikemas. Dikemasnya sama dengan pengemasan tempe, bisa menggunakan plastik yang nanti setelah dikemas dengan plastik diberi lubang-lubang. Jadi plastiknya itu dilubangin ya. Bisa menggunakan lidi ya. Sehingga nanti plastiknya tidak tertutup rapat tapi ada lubang-lubangnya. Bisa juga menggunakan daun pisang ya. Setelah itu dibiarkan atau diinkubasi 24 jam ya, atau 1 hari 1 malam pada suhu ruangan, atau idealnya suhunya lebih tinggi daripada suhu ruangan sedikit ya. Ini kira-kira 35 derajat Celcius. Biasanya di ruangan yang tertutup gitu ya. Kemudian dibiarkan selama 24 jam sampai terjadi tempe ya. Jadi akan terjadi atau akan terbentuk tempe dari jamur merang ya. Baik, demikian proses pembuatan tempe dari jamur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.